Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Izzatu Dihni dan rekan saya Ersina Rahmadila insyaallah akan menjelaskan mengenai manajemen operasional lembaga amil zakat Sahel. Sebelum itu, saya ucapkan berterima kasih kepada para donatur, para muslimin, masyarakat, dan segala pihak yang telah mendukung berdirinya lembaga amil zakat Sahel. Baik, marilah kita mulai. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai prinsip utama operasional lembaga amil zakat Sahel. Prinsip utama yang kami miliki dalam manajemen operasional ini terdapat 6 poin yang disingkat dengan TASRIF, yaitu T, A, S, R, I, dan F. T adalah transparansi atau keterbukaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah dipahami serta diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah A, accountability atau akuntabilitas, yaitu di mana sebuah organisasi terdapat kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban sehingga seluruh pengelolaan perusahaan dapat berfungsi dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan syariah atau syariah compliance, yaitu aturan yang sesuai dengan hukum Islam dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan yang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat adalah pertanggungjawaban atau responsibility, di mana adanya kesesuaian antara pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang ada dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak ada yang mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran dan keadilan atau fairness. Kewajaran dan keadilan adalah di mana terdapat kesetaraan dalam memenuhi hak-hak semua pihak berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fundraising atau pengumpulan dana. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jenis transaksi. Kami menerima zakat, infak, dan sedekah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria muzaki atau orang-orang yang wajib membayarkan zakatnya, yaitu orang muslim, merdeka, dan baligh. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria kekayaan yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu milik penuh atas kekayaan tersebut. Kemudian mencapai nisab. Selanjutnya adalah bebas dari utang, harta yang berkembang. Yang kelima adalah harta yang lebih atau surplus dari kebutuhan pokok. Dan yang terakhir telah mencapai haul atau telah dilewati 1 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan zakat. Teknik pengumpulan zakat yang kami lakukan adalah yang pertama dengan membentuk penyuluh zakat. Teknik yang pertama ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang pertama, kami bekerja sama dengan dinas atau instansi pemerintahan. Di sini kami bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua adalah pengusaha muslim. Kemudian selanjutnya kami juga menyebarkan kotak zakat atau unit pengumpulan zakat juga di tempat-tempat umum seperti masjid, swalayan, dan pasaraya. Kemudian yang terakhir kami juga bekerja sama dengan komunitas atau organisasi muslim lainnya. Kemudian yang kedua adalah gerakan sadar zakat. Gerakan sadar zakat ini kami gaungkan melalui beberapa media, baik online maupun online. Yaitu dalam bentuk yang pertama adalah buletin atau artikel, kemudian pamflet atau brosur, kemudian yang terakhir adalah pemasangan baliho di tempat-tempat strategis. Kemudian yang terakhir adalah layanan kami untuk muzaki. Yang pertama adalah call center, yang kedua yaitu juru pungut, di mana juru pungut ini sangat memudahkan para muzaki yang berhalangan untuk mengantarkan zakatnya.
Kemudian selanjutnya ada zakat digital. Zakat digital ini fitur yang lumayan lengkap yang menyediakan berbagai hal dan informasi dalam lembaga anual zakat kami. Kemudian selanjutnya adalah kalkulator zakat, di mana kalkulator zakat ini sangat memudahkan muzaki dalam menghitung berapakah yang harus dikeluarkan atau berapakah para muzaki harus menyisakan hartanya untuk zakat. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran atau financing dari lembaga amil zakat Sahel. Di sini ada dua cara penyaluran kami. Yang pertama yaitu dengan cara zakat konsumtif dan zakat produktif. Untuk yang pertama, zakat konsumtif, kami melakukan melalui beberapa program. Ada SESA, Sehat Sahel, kemudian ada CESA, Cerdas Sahel, dan yang terakhir ada TASA, Takwa Sahel. Nah, untuk yang pertama yaitu SESA, Sehat Sahel. Di sini kami memberikan produk kepada masyarakat, terutama kepada mustahik, di mana dana zakat yang telah kami berikan lalu kami salurkan kepada mustahik dengan bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada CESA, yaitu Cerdas Sahel. Di sini kami bekerja sama dengan kelurahan dan RT RW setempat untuk mendata para anak-anak dari mustahik kami yang kemudian kami danai atau kami berikan beasiswa sampai jenjang ke perkuliahan. Itu termasuk dalam zakat konsumtif. Kemudian yang terakhir ada TASA, yaitu Takwa Sahel, di mana kami memberikan bantuan kepada masyarakat terutama dalam hal keagamaan seperti pengajian, kemudian sosialisasi tentang zakat dan sebagainya. Kemudian di akhir acara kita mendata para mustahik yang hadir dan kita berikan sembako kepada para mustahik sebagai rasa tanggung jawab kita pada para mustahik. Nah, untuk selanjutnya ada produk kami dalam zakat produktif. Di sini merupakan salah satu produk unggulan kami, yaitu produk gerakan orang Sahel. Nah, di sini dari dana zakat yang telah kami kumpulkan, kami juga mendata para mustahik yang kami kumpulkan. Para mustahik yang memiliki usaha, kami berikan dana untuk modal usaha. Kemudian kami berikan pendampingan dan pelatihan kepada para mustahik untuk mengembangkan usahanya. Setelah itu kami berikan jangka waktu kepada mustahik untuk mengembalikan dana zakat yang telah kami berikan. Dengan pengembalian itu kami tidak memberikan persyaratan tambahan dan yang lainnya. Jadi dimisalkan apabila kami memberikan dana kepada mustahik sebesar 5 juta untuk modal usaha, maka dengan jangka waktu tertentu mustahik wajib mengembalikan dana 5 juta tersebut kepada kami dan tidak kami pungut biaya tambahan 1% pun. Kemudian dana itu yang sudah kembalikan kami putar kembali kepada para mustahik yang lain yang memiliki usaha untuk dikembangkan. Seperti itu pola dari zakat produktif yang kami kelola untuk para mustahik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran dari lembaga amil zakat Sahel. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kami terapkan. Di sini kami memiliki strategi pemasaran STP, yaitu strategi pemasaran modern, biasa disebut STP. Ada 3 tahap dalam strategi pemasaran kami. Yang pertama ada segmentasi pasar, kemudian ada targeting, dan kemudian yang terakhir ada positioning. Nah, untuk segmentasi pasar di sini kami memetakan sasaran program yang akan kami berikan. Di sini dalam konteksnya adalah dana zakat yang akan kami berikan kepada para mustahik. Setelah kita memeriksa atau survei lapangan, mensegmentasi pasar yang kita tuju, kita menemukan target kita yaitu mustahik yang termasuk dalam 8 asnaf dan juga berada di wilayah
kami atau berada di Kabupaten Sleman. Kemudian setelah itu kita memulai membangun kepercayaan kepada para masyarakat dan para mustaik. Di sini karena kami adalah suatu lembaga yang sudah dinaungi oleh yayasan, otomatis kita sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang akan kami terapkan untuk para pengurus lembaga amil zakat kami. Yang pertama, kami mempunyai syarat yaitu tentunya beragama Islam. Kemudian kami mengutamakan dengan pria atau wanita yang mempunyai gelar sarjana ekonomi atau sarjana hukum. Kemudian kami memiliki persyaratan yang lain yaitu mempunyai IPK minimal 3,25 dengan skala 4,00. Kemudian di sini kami memiliki persyaratan yang lain yaitu sedang atau sudah melakukan sertifikasi amil di Basnas. Di sini Basnas mempunyai program unggulan, salah satunya yang sedang digalakkan sekarang yaitu sertifikasi amil zakat. Apabila belum mempunyai sertifikat amil, kita bisa menerima dengan setidaknya sudah mempunyai surat tugas dari lembaga atau yayasan. Kemudian kami mempunyai kriteria lain yaitu laki-laki atau perempuan minimal usia 21 tahun atau lulus dari sarjana, jenjang sarjana. Kemudian yang terakhir kita mempunyai beberapa infrastruktur yang ada di lembaga amil zakat kami. Yang pertama kita mempunyai kantor pusat, nah itu berada di Jalan Kabupaten. Itu adalah kantor yang diberikan oleh ketua yayasan kepada kami. Kemudian kami juga memiliki investasi mobil kantor. Kemudian kita memiliki fasilitas operasional untuk menjalankan kegiatan kami. Kemudian yang terakhir adalah layanan aplikasi dari lembaga kami yang sudah dipaparkan oleh pemateri yang pertama. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.